Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, perkenalkan nama saya Novelia Putri Damayanti. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas topik mengenai evaluasi peristiwa sejarah, khususnya pada Benteng Mayangan Kota Probolinggo. Simak video ibu ya nak. Benteng Mayangan yang terletak di Probolinggo, Jawa Timur, memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Pada tahun 1953, keadaan Benteng Mayangan masih berfungsi sebagai peninggalan penjajahan Belanda yang digunakan sebagai menara pengawas di sekitar kawasan laut. Terletak sekitar 1 km di sebelah selatan pelabuhan Tanjung Tembaga, benteng ini menyimpan sejarah masa penjajahan yang kini menjadi bagian penting dari warisan budaya daerah. Pada masa jajahan Belanda, Benteng Mayangan ini dimanfaatkan untuk struktur pertahanan yang penting untuk memantau aktivitas di sekitar pelabuhan. Akan tetapi, setelah Indonesia sejahtera, benteng ini sempat terbengkalai dan kondisinya tak terawat. Namun, saat ini lebih terawat serta tertata, dijadikan sebagai objek wisata yang menarik. Benteng ini dikenal sebagai benda cagar budaya yang terus dijaga kelestariannya oleh pemerintahan daerah. Pada tahun 1953, Benteng Mayangan yang terletak di Probolinggo ini menjadi saksi sejarah perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah Belanda. Benteng ini dibangun pada abad ke-18 oleh Belanda untuk mengawasi lalu lintas pelayaran dan perdagangan di Selat Madura. Namun, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, benteng ini dijadikan markas oleh para pejuang yang ingin mengusir sisa-sisa kekuatan Belanda. Pada Oktober 1953, terjadi pertempuran sengit antara pasukan Indonesia dengan tentara Belanda di sekitar Benteng Mayangan. Para pejuang Indonesia yang dipimpin oleh Letkol Hussein Yusuf berhasil mengusir Belanda dari benteng tersebut setelah beberapa hari terlibat baku tembak. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Pertempuran Mayangan yang menandai berakhirnya kekuatan Belanda di bumi Probolinggo. Setelah kemerdekaan, Benteng Mayangan menjadi objek sejarah dan wisata yang dilindungi. Pada tahun 2001, benteng ini direnovasi dan dipugar agar tetap terjaga kelestariannya sebagai saksi bisu perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Kini, Benteng Mayangan menjadi destinasi wisata sejarah yang banyak dikunjungi untuk mengenang dan menghargai jasa para pahlawan yang berjuang merebut kemerdekaan. Pada tahun 1743 hingga 1768, benteng ini dibangun oleh VOC dijadikan sebagai pusat perdagangan hasil laut. Pada tahun 1768 hingga 1805, benteng ini dijadikan sebagai pusat pemerintahan Kadipaten Banger, sekaligus menjadi tempat kelahiran Probolinggo dan diubahnya nama Banger menjadi Probolinggo. Pada tahun 1805 hingga 1810, benteng ini kembali menjadi pusat perdagangan hasil laut. Pada tahun 1810 hingga 1813, benteng ini menjadi benteng pertahanan laut tentara Inggris. Pada tahun 1813 hingga tahun 1942, benteng ini kembali menjadi pusat perdagangan hasil laut. Pada tahun 1942 hingga tahun 1945, benteng ini tak lagi berfungsi sebagai pusat perdagangan hasil laut, akan tetapi dibiarkan menjadi perkampungan. Pada tahun 1945 hingga tahun 1947, benteng ini dibangun pagar oleh TNI untuk menjadi benteng pertahanan terakhir Probolinggo. Pada tahun 1945 hingga tahun 1950, benteng ini dijadikan markas pasukan tank Belanda. Pada tahun 1950 hingga 2017, benteng ini dihuni oleh keluarga anggota TNI. Baik, itu saja materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini.
Jangan lupa untuk scan barcode. Kritik dan saran kalian sangat berharga bagi saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.